1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia serta berbagai macam pemberian yang kita dapatkan hingga detik ini, yang bisa kita nikmati, yang bisa kita rasakan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Maka sebagai seorang mukmin wajib baginya dan dituntut untuk pandai dalam mensyukuri kenikmatan tersebut. Dan tentu saja di antara bentuk rasa syukurnya seorang hamba atas nikmat-nikmat yang tadi disampaikan adalah hendaknya ia berusaha untuk meningkatkan ketaatannya, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya lebih giat dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, sekaligus ia juga berusaha untuk menjauhi setiap apa yang dilarang di dalam syariat. Tak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Rasulullah, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan siapa saja yang berusaha istiqamah di atas ajarannya hingga hari kiamat kelak. Hadirin sekalian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di kesempatan sore hari ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan juga adalah termasuk di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan kenikmatannya kepada kita semua. Tentu saja ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku maka pasti akan ditambah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di kesempatan sore hari ini merupakan bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga melanggengkan, mempertahankan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di kesempatan sore hari ini insyaallah kita
akan coba membahas dan juga tentu saja merenungkan, ya, merenung sejenak tentang sebuah sifat baik, sifat terpuji yang menjadi salah satu pilar akhlak mulia dalam agama Islam. Sifat yang juga menjadi perhiasan bagi seorang mukmin, yang jika sifat tersebut hilang, maka akan banyak pula kebaikan yang akan hilang dari orang tersebut. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa sifat tersebut adalah sifat al-haya atau sifat malu. Sifat malu atau rasa malu, ya. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa ternyata sifat malu ini tidak hanya sekedar dimiliki oleh seseorang yang kemudian dia merasa malu kepada kawannya atau orang-orang di sekitarnya atau sesama makhluk, sesama manusia. Namun ternyata sifat malu ini juga ada yang lebih agung, ada yang lebih mulia, yaitu adalah rasa malu yang dimiliki oleh seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita hidup di zaman yang di mana batasan-batasan kepantasan dalam bertingkah laku, dalam bertutur kata menjadi samar. Seolah tidak ada batasan bahkan. Apa yang dulu-dulu itu dianggap sebagai aib, saat ini bisa menjadi tontonan yang lumrah. Dilihat itu seolah biasa, dinormalisasikan. Apa yang semestinya dilakukan dalam kesendirian, karena dia memiliki rasa malu kepada orang lain, atau bahkan sebagiannya atau orang beriman itu idealnya dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia lakukan sendiri-sendiri, ngumpet-ngumpet. Tapi di masa saat ini bisa dipertontonkan dengan sengaja, dengan kesadaran dia pertontonkan, bahkan dia bangga untuk mempertontonkan hal tersebut di hadapan ribuan, mungkin jutaan pasang mata manusia. Mohon maaf, kalau misalnya minum khamr, ya. Dulu kan kita jarang lihat orang minum khamr. Kalau lihat itu di tempat-tempat tertentu atau ngumpet-ngumpet malam-malam biasanya. Sudah ngumpet malam biasanya, ya. Atau tempat-tempat yang gelap yang tidak terlalu terekspos mudah oleh kebanyakan manusia. Sekarang dipertontonkan. Begitu tidak? Seolah itu menjadi normal. Jadi subhanallah, ya, ini zaman yang banyak sekali fenomena yang menunjukkan bahwa, ya, terkikisnya rasa malu di tengah-tengah kaum muslimin atau bahkan manusia secara umumnya. Baik itu rasa malu kepada sesama manusia, apalagi rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tadi sebagaimana disampaikan bahwa rasa malu atau sifat malu ini terbagi menjadi dua. Ada rasa malu kepada sesama manusia, sesama makhluk. Ada juga rasa malu yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa malu yang kedua ini jauh lebih penting untuk dimiliki. Kalau kita memiliki rasa malu yang tentu saja sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam syariat, sifat malu yang terpuji ini,
rasa malu ini kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga akan lebih mudah untuk malu kepada manusia dalam konteks sifat malu yang terpuji. Baik, apa yang dimaksud dengan rasa malu yang sesuai dengan syariat tadi, atau maksudnya adalah sifat malu yang terpuji, yang menjadi akhlak mulia, termasuk daripada akhlak mulia di dalam syariat Islam. Sifat malu yang dimaksudkan adalah yang memiliki dua fungsi. Sifat malu yang terpuji itu adalah sifat malu yang, atau rasa malu yang memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah mengantarkan kepada kebaikan, mendorong, memotivasi untuk melakukan kebaikan, untuk beramal salih, menghasilkan kebaikan. Ini fungsi yang pertama. Fungsi kedua yang termasuk daripada rasa atau sifat malu yang terpuji adalah berfungsi sebagai pencegah dari keburukan. Ini hakikat daripada rasa malu yang dikategorikan sebagai akhlak yang terpuji. Sebagai contoh saja, misalnya seorang lelaki atau seorang suami misalnya, kalau dia memiliki rasa malu kepada istrinya, perlu nggak suami punya rasa malu kepada istri? Perlu, tentu saja. Rasa malu yang dimiliki oleh suami tersebut yang terpuji, masuk dalam kategori terpuji adalah ketika tadi apa? Mendorong untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari keburukan. Ketika seorang suami memiliki sifat malu tersebut kepada istrinya, maka dia akan malu untuk malas-malasan kerja misal. Dia akan malu untuk tidak memberikan nafkah. Dia juga akan malu ketika bicara kasar kepada istrinya. Dia akan malu. Malunya baik tidak? Baik. Mendorong untuk melakukan apa? Kebaikan dan mencegah untuk melakukan keburukan. Ini malu yang baik, yang terpuji. Termasuk akhlak yang mulia. Maka perlu. Demikian juga sebaliknya. Misalnya seorang istri punya rasa malu kepada suaminya. Perlu tidak? Tentu saja perlu. Apa fungsinya? Untuk mendorong melakukan apa? Kebaikan. Seorang istri yang malu kepada suaminya, misalnya dia malu kepada suaminya sehingga dia malu untuk tidak menyambut ketika suaminya datang kerja, misalnya pulang kerja. Tidak dilayani dengan baik, ya. Sehingga mendorong untuk melakukan kebaikan kepada suaminya. Ini rasa malu yang dimiliki oleh istri kepada suaminya, ya. Istrinya pasti ketika memiliki rasa malu kepada suaminya, dia pasti menahan diri untuk sering-sering keluar rumah, apalagi tidak izin, ya. Apalagi mengobrol, dia malu untuk mengobrol dengan laki-laki lain padahal nggak punya kepentingan. Perlu rasa malu tersebut, ya. Demikian juga dengan rasa malu yang kita miliki kepada orang lain, kepada kawankah, kepada orang tua, kepada anak bisa jadi. Yang fungsinya tadi adalah mendorong untuk melakukan kebaikan dan menahan dari perbuatan yang buruk. Ya. Maka Rasul alaihi salatu wassalam, beliau juga menyatakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Atau rasa malu itu hanya mendatangkan kebaikan. Jadi rasa malu yang terpuji, tentu saja rasa malu ini terbagi menjadi banyak, ya, tidak satu macam sebagaimana tadi kita katakan. Namun rasa malu atau sifat malu yang kita maksud di sini adalah rasa malu yang termasuk daripada akhlak yang mulia adalah yang menghasilkan kebaikan,
yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari keburukan. Makanya kata Nabi tadi, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah rasa malu yang mendatangkan kebaikan. Kalau sebaliknya, maka itu bukan rasa malu yang dimaksud. Contoh misalnya, ada orang yang saya malu mau sholat ke masjid teh. Itu malu yang terpuji tidak? Tentu saja tidak. Bukan itu yang dimaksud rasa malu. Saya malu mau ngaji teh. Ini bukan rasa malu yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Makanya tadi yang dimaksudkan rasa malu yang termasuk daripada akhlak yang terpuji adalah al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu yang menghasilkan kebaikan, yang mendatangkan kebaikan atau mencegah dari keburukan. Hadirin sekalian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tadi telah kita singgung bahwa sebagaimana rasa malu kepada manusia itu melahirkan dorongan untuk berbuat baik dan mencegah untuk berlaku buruk, maka demikian pula dengan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jauh lebih penting. Ini jauh lebih urgen untuk dimiliki oleh seorang mukmin. Seorang yang memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala sama fungsinya dengan dua fungsi malu kepada sesama manusia tadi. Yang pertama apa? Rasa malu yang mendorong seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencegah untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua tidak semua keburukan dalam tanda kutip dianggap oleh manusia belum tentu di mata Allah. Contoh misalnya ya, kita masih muda misalnya, selonjoran kaki di depan orang tua. Selonjoran kaki ini secara umum boleh tidak? Boleh saja ya. Tapi ketika di depan orang tua ini menjadi pandangan yang kurang baik. Ya. Maka ini rasa malu orang menahan perilaku tersebut, dia malu di depan orang yang lebih tua. Ini sesama makhluk punya rasa malu, ini baik. Tapi ketika dia memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini jauh lebih besar dampaknya. Orang tersebut akan jauh lebih baik, orang tersebut akan memiliki akhlak yang jauh lebih mulia. Hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tadi telah disampaikan bahwa rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendorong seseorang untuk lebih giat dalam melakukan ketaatan dan berusaha sekuat tenaga meninggalkan apa yang dilarang atau perilaku kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan jauh lebih kuat lagi. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja bukanlah perasaan rendah diri menghalangi seseorang untuk melakukan kebaikan. Tapi sebaliknya, malu kepada Allah adalah sebuah perasaan yang sangat agung. Adalah sebuah rasa yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bukan hanya bisa mendorong seseorang untuk lebih giat dalam melakukan ketaatan, tapi juga bisa jauh lebih kuat untuk menahan seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu saja ia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya. Dia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengar apa yang diucapkan. Bukan hanya penglihatan dan pendengaran, bahkan sampai apa yang terbesit di dalam hati, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Makanya dikatakan alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Maha melihat? Ini pertanyaan bukan pertanyaan bertanya begitu saja, tapi apa? Kalau dalam ilmu tafsir disebut dengan takriri atau taubih, ya. Pertanyaan informasi sekaligus peringatan.
Bagaimana kita bermaksiat sedangkan Allah Maha melihat, sedangkan Allah Maha mengetahui, sedangkan Allah Maha mendengar, bahkan apa yang terbesit di dalam hati. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Bukan hanya apa yang diucapkan, bukan hanya apa yang dilakukan, bahkan Allah mengetahui lirikan mata, maksud dari pandangan mata seseorang. Itu Allah Maha mengetahui. Wa ma tukhfis sudur. Bahkan sampai apa yang ada di dalam hati, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ayat ini kalau dibahas lebih dalam lagi, subhanallah, memiliki makna yang sangat mendalam, ya. Tentu saja di antaranya adalah berkaitan dengan bagaimana seorang menyadari tentang muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kita juga. Sehingga melahirkan makna, tidakkah kita ini sadar? Tidakkah kita ini yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi? CCTV buatan manusia itu mungkin bisa kita hindari, ya. Kalau nggak nyumput, ya. Di sini ada CCTV kelihatan. Kita bisa menghindar, apalagi orang yang sering terlibat di bidang tersebut. Dia tahu titik-titiknya. Dia tahu blind spot itu di mana saja tahu. CCTV di sini, di sana, di sana. Oh, yang nggak kelihatan CCTV di mana tahu biasanya. Pengawasan atasan atau bos kita mungkin bisa dikelabui. Akan tetapi pengawasan Allah Subhanahu wa taala meliputi setiap detik, setiap tarikan nafas, bahkan setiap lintasan niat yang terbesit di dalam hati diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, jika keyakinan ini benar-benar meresap di dalam sanubari kita, rasa malu ini betul-betul hadir dan tumbuh subur di dalam jiwa kita, maka tidak mungkin lisan kita akan ringan untuk berdusta. Tidak mungkin lisan kita akan begitu ringannya untuk menggunjing, bergibah, atau menyakiti sesama. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang demikian bisa tangannya berani mengambil hak orang lain? Matanya juga tidak rela dan tidak ridha untuk memandang sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan rasa malu yang termasuk daripada akhlak terpuji ini bagian dari keimanan, ya. Merupakan salah satu daripada cabang keimanan. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin tebal pula rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Jika rasa malu seseorang itu mulai menipis atau bahkan sangat tipis, maka menipis pula lah rasa malu yang ada di dalam hatinya. Dan ini sangat berbahaya. Makanya dalam hadis yang cukup masyhur, kata Nabi SAW dalam Arba'in Nawawi juga disebutkan, al-imanu bid'un wa sab'un atau situna syu'batan, bid'un wa situna syu'batan, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah, ya. Wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Keimanan itu memiliki sekian 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Cabang keimanan tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Dan paling rendahnya, paling minimal, cabang keimanan paling rendahnya adalah menghindarkan atau menjauhkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Makanya rasa malu, entah itu kepada sesama manusia, atau lebih utama tentu saja rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat berkaitan erat dengan keimanan. Karena dia akan sangat mempengaruhi perilaku sehari-harinya. Jadi kita katakan bahwa semakin tebal
keimanan seseorang, rasa malunya akan semakin tinggi, khususnya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika rasa malunya itu tipis, dia berbuat seenaknya tanpa rasa malu, tanpa sungkan-sungkan, maka secara umum biasanya keimanannya pun mulai menipis. Bahkan dalam riwayat lain, beliau secara lebih jelas, lebih spesifik menegaskan bahwa rasa malu dan iman itu adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Dalam riwayat Imam Hakim, ya, disebut sebagai hadis sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-haya'u wal iman qarnan jami'an, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Keimanan dan rasa malu itu adalah terikat satu sama lain. Yang jika salah satunya hilang, maka hilang pula yang lainnya. Subhanallah. Ya, ini pentingnya rasa malu. Ya. Makanya sering ada ungkapan, keera. Ya. Ini bahaya. Jadi peringatan. Kadang benar itu ya. Tapi tentu konteks yang kita maksud di sini adalah rasa malu yang termasuk daripada akhlak terpuji sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Pernah suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menasihati para sahabatnya tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin itu memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat rasa malu kepada Allah itu seperti apa? Dalam riwayat Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa malu. Qalu, para sahabat pun menjawab, inna nastahyi ya Rasulullah walhamdulillah. Ya Rasulullah, kami juga punya rasa malu, alhamdulillah. Qala laisa dzalik walakin man istaha min Allah haqqal haya falyahfadhir ra'sa wa ma hawa wal yahfadhil batna wa ma wa'a wal yadhkuril mauta wal bila. Bukan rasa malu itu yang dimaksud, akan tetapi rasa malu yang hakiki, rasa malu yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang falyahfadhir ra'sa wa ma hawa. Orang yang benar-benar memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidaknya ada 3 atau 4 komponen. Yang pertama adalah falyahfadhir ra'sa wa ma hawa. Orang yang benar-benar memiliki rasa malu kepada Allah, dia pasti akan menjaga kepalanya dan apa yang terkandung yang ada di dalam kepalanya. Maksudnya apa saja? Menjaga kepalanya itu memperhatikan apa yang dia pikirkan. Yang terbersit di dalam pikirannya itu apa saja? Niat-niat baik ataukah buruk? Dia pasti akan menjaga niatnya itu selalu baik. Dia akan menjaga. Termasuk di antara maknanya juga adalah menjaga penglihatannya, apa yang ada di dalam kepala. Memperhatikan apa yang dilihatnya itu apa saja. Orang yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga pandangannya. Tidak akan melihat sesuatu yang tidak diridhoi atau bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pasti menjauhinya. Termasuk di antaranya adalah menjaga lisannya. Orang yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala pasti menjaga lisannya. Tidak mungkin sembarangan berbicara. Pasti dipilih, tidak asal berbicara. Karena dia mengetahui, kata Nabi alaihi salatu wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman. Jadi iman dan rasa malu itu berkaitan dengan sangat erat. Orang yang mengaku beriman dan beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka dia pasti akan mengucapkan sesuatu yang baik saja. Kalau tidak diucapkan yang baik, maka diam. Ya. Maka orang
orang yang benar-benar memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan menjaga lisannya. Tentu saja menjaga juga telinganya, pendengarannya. Termasuk apa yang ada di dalam kepala, pasti akan dijaga pendengarannya. Tidak mungkin mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin mendengarkan sesuatu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan gibah misalnya, cukup populer. Kita ini kadang sungkan, dia tidak. Kita tahu ada teman atau orang sebelah kita itu lagi gibah, dan kita ada di circle tersebut. Dan kita ada di lingkungan tersebut. Kadang kondisinya kita tidak, atau sungkan untuk menegur. Padahal mah tegur saja. Apalagi kalau kita kondisinya itu modelnya mungkin setara atau secara status sosial lebih tinggi. Ya, adik kita kah? Murid kita kah? Kawan kita sebaya ya. Tegur saja, nggak masalah. Yang biasa terjadi apa? Dinikmati ya. Menjadi lauk, semakin hangat pembahasan yang ada. Padahal itu apa? Suatu kemungkaran. Jangan sampai telinga kita masuk. Akhirnya kita jadi ngewa kepada orang yang dibicarakan tersebut. Padahal sebelumnya baik-baik saja. Dan belum tentu apa yang dibicarakan benar. Langsung dicegah. Ente benar gak ngomong kayak gitu? Lihat sendiri enggak? Enggak, kata orang, oh belum tentu benar itu. Jangan sampai mudah terhasut ya seperti itu. Harus berani, ini perlu diingatkan, perlu dinormalisasikan ya. Mencegah orang untuk gibah. Ente gibah. Hati-hati, gibah ini dosa besar. Bukan sembarangan, bukan dosa sembarangan. Ya. Meskipun fakta, justru karena fakta itu disebut gibah. Membicarakan keburukan. Meskipun fakta itu adalah ghibah. Membicarakan keburukan orang lain itu ghibah. Kalau benar itu ghibah. Kalau salah jatuhnya fitnah. Lebih ekstrim lagi itu. Maka perlu ya dibiasakan setiap kita, kalau mengetahui kawan duduk kita atau orang-orang yang mungkin berada di circle kita membicarakan keburukan orang lain, kita stop. Ana nggak mau dengar itu. Ya. Nanti benar nggak itu kayak gitu? Lihat sendiri nggak? Kalau benar jadi ghibah, kalau salah jadi fitnah. Ana nggak mau dengar. Maka orang yang benar-benar memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan menjaga kepalanya dan apa yang ada di sekitar kepalanya. Kemudian di antara ciri kedua orang yang benar-benar memiliki rasa malu kepada Allah adalah wal yahfazil batna wa ma wa'a. Dia pasti akan berusaha menjaga perutnya dan apa yang ada di sekitarnya. Artinya adalah di antara maknanya memastikan setiap apa yang ia konsumsi dari makanan dan minuman itu adalah berasal dari sesuatu yang halal. Dia akan menjaga betul-betul perutnya. Perutnya itu dimasukin apa saja. Orang yang benar-benar memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjaga perutnya dari sesuatu yang diharamkan. Bahkan sampai ke yang syubhat. Ini makanan dari mana? Kita curiga si fulan misalnya bawa makanan entah dari mana, ya. Maka harus diwaspadai. Ya. Termasuk di antaranya juga adalah, di antara maknanya adalah dia juga menjaga kemaluannya. Ini di antara makna seseorang yang benar-benar memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga perut beserta apa yang ada di sekitar perutnya tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wal yadhkuril mauta wal bila. Orang-orang yang memiliki rasa malu dengan sebenar-benarnya rasa malu,
kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperbanyak mengingat kematian dan kebinasaan. Wal bila itu apa? Hilang ya, lenyap. Maksudnya apa? Kita ini akan lenyap. Seorang yang memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan menyadari bahwa dirinya akan mati. Ini maksudnya. Dan dia akan mengetahui serta betul-betul menyadari bahwa di dunia ini dia akan lenyap. Orang meninggal ya, meskipun telah dikubur, kadang jasadnya masih ada. Tapi orang-orang yang benar-benar memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar menyadari hal tersebut. Bukan hanya meninggalnya saja, tapi dia akan sirna. Sehingga apalagi yang akan diperbuatnya? Apa yang perlu dilakukannya untuk mempersiapkan diri tentang hal tersebut? Orang kita akan mati, kita juga akan sirna dari dunia ini, ya. Maka dia betul-betul akan berusaha memperhatikan apa yang dilakukannya. Kemudian Nabi SAW menutup hadis tersebut dengan kalimat, "Waman arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya, faman fa'ala dzalika faqad istaha minallahi haqqal haya." Dan barang siapa yang ia benar-benar menginginkan kehidupan akhirat, pasti dia akan menjauhi atau meninggalkan gemerlapnya dunia. Bukan berarti tidak peduli ya. Dia akan menjauhi gemerlapnya dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istaha minallahi haqqal haya. Barang siapa yang melakukan semua itu, maka dia telah memiliki rasa malu dengan rasa malu yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari apa yang tadi telah kita sampaikan, maka kesimpulan praktisnya, rangkuman pendeknya adalah seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya ia memiliki rasa malu. Ia tumbuhkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus, sehingga akan mempertebal keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih kuat lagi mendorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang menjadi larangan di dalam syariat. Tentu saja ini juga adalah di antara sifat yang dimiliki oleh suri tauladan kita, yang dimiliki oleh junjungan kita, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-'adhra'i fi hidriha. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling pemalu. Di antara orang-orang di zamannya adalah Nabi alaihi salatu wassalam itu orang yang paling pemalu. Atau dikatakan di sini asyadda hayaan minal 'adhra'i fi hidriha. Lebih pemalu daripada anak gadis yang belum dilamar. Di zaman Nabi ya, bukan anak gadis zaman sekarang. Anak gini, kasih gambarnya. Anak gadis di zaman Nabi alaihi salatu wasallam itu zaman dulu meren ya. Anak gadis yang akan dilamar itu dia malu-malu. Udah waktunya menikah dan sudah simpang siur akan ada yang melamar. Biasanya malu-malu keluar teh, katanya ya. Memang demikian penjelasan. Kalau sekarang kan diposting kemana-mana, selfie kemana-mana, bahkan live itu TikTok atau apapun itulah. Pemalu anak gadis zaman dahulu atau dulu juga mungkin ya. Atau masih ada zaman sekarang juga sebagian kaum muslimat yang memiliki rasa malu yang tinggi juga. Nabi SAW itu lebih pemalu daripada anak gadis yang seperti itu.
Maka ini menunjukkan tentang tingginya akhlak Nabi alaihi salatu wasallam, agungnya akhlak beliau. Tentu saja yang dimaksud dengan rasa malu tersebut bukan rasa malu yang apa? Yang kita maksudkan kepada sesama makhluk. Rasa malu yang tentu saja termasuk daripada akhlak mulia, beliau memiliki rasa malu yang tinggi kepada sesama makhluk, kepada sesama para sahabatnya, dan juga memiliki rasa malu yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau adalah orang yang paling bertakwa, paling tinggi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Ya. Bukan hanya di zamannya tapi sepanjang masa. Demikian juga dengan para salaf terdahulu. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah menyatakan, karena memang rasa malu ini sangat tersebar ya, di kalangan para ulama atau di kalangan salaf terdahulu, mereka memiliki rasa malu yang tinggi. Tentu saja rasa malu yang termasuk daripada akhlak yang mulia. Jadi beliau pernah menyatakan khamsu alamatin minasyaqwah. Ada 5 perkara yang merupakan tanda kebinasaan bagi seseorang. Yang pertama adalah al-qaswatu fil qalbi. 5 tanda kebinasaan adalah yang pertama, hati yang keras. Hati yang keras itu seperti apa? Ngeyelan, sulit dinasehati, ya. Sulit ngagugu, sulit untuk bisa taat, berbuat semaunya. Yang kedua adalah wajumudul aini, mata yang kaku. Maksudnya apa? Mata yang sulit untuk menangis. Mata yang sulit untuk bersimpuh, menyadari betapa banyaknya dosa yang dilakukan oleh dirinya. Mata yang sulit untuk sadar tentang kesalahan. Maka ini diantara tanda-tanda kebinasaan. Kemudian tanda yang ketiga daripada ciri kebinasaan, dan inilah menjadi pembahasan kita, waqillatul haya. Di antara tanda kebinasaan adalah sedikitnya rasa malu. Ya. Waraghbatu fid dunya, yang keempat adalah terlalu banyak mengharapkan kehidupan dunia. Wa tulul amal. Kemudian yang berikutnya adalah panjang angan-angan, banyak yang diinginkan. Pembahasan kita adalah waqillatul haya, sedikitnya rasa malu. Sedikitnya rasa malu adalah tanda kebinasaan. Kenapa demikian? Tadi kita sudah membahas, setelah kita singgung bahwa rasa malu itu sangat berkaitan erat dengan apa tadi? Dengan keimanan. Kalau orang kerasa malunya tipis, artinya apa? Keimanannya juga sangat memprihatinkan. Kalau keimanannya memprihatinkan, apa yang terjadi kira-kira? Pasti malas untuk ibadah. Pasti sangat mudah untuk melakukan kemaksiatan. Tidak akan ragu untuk melangkah kepada hal yang termasuk keburukan. Dan sangat berat untuk melangkahkan kaki untuk melakukan suatu amal saleh. Binasa enggak orang semacam ini? Sangat membinasakan. Ya. Maka memiliki rasa malu adalah di antara hal yang sangat terpuji dan dikenal di zaman salaf terdahulu. Orang-orang saleh terdahulu memiliki sifat atau rasa malu tersebut. Hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Rasa malu ini adalah di antara dalil yang menunjukkan bahwa rasa malu ini adalah sifat yang dikenal di kalangan orang-orang terdahulu. Adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam riwayat Bukhari. Kata beliau, inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, di antara kalimat nubuwat, ya, di antara ajaran
nubuwatil ula, ya, min kalamin nubuwatil ula, di antara ajaran kenabian sejak zaman dahulu adalah apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini apakah menjadi perintah? Apakah ini perintah atau apa ini? Maksudnya apakah jadi apa? Rasa lampu hijau. Pemberi diizinkan untuk berbuat sesuka hati? Apakah begitu maksudnya? Tentu saja tidak demikian, ya. Ini bukan sebuah izin dari Nabi SAW untuk melakukan apapun yang diinginkan, ya. Tapi para ulama menyatakan bahwa justru apa yang diucapkan oleh Nabi SAW ini adalah sebuah ancaman, ya. Ini adalah sebuah ancaman, justru ancaman yang sangat keras. Kalimat ini bermakna jika rasa malu itu sudah hilang, berarti benteng pertahanan terakhir telah runtuh bagi orang yang beriman. Maka tidak ada lagi yang bisa menghalangi seseorang kalau rasa malu hilang itu. Tidak ada lagi benteng atau penghalang yang bisa menahan seseorang untuk melakukan keburukan atau bahkan sesuatu yang menghinakan dirinya sendiri. Bayangkan kita tahu orang yang nggak punya malu itu berbuat sebebas-bebasnya. Kita yang melihatnya aja malu, ya tidak? Apalagi melakukan seperti itu. Alhamdulillah, kalau antum merasa malu melihat seseorang yang bertingkah laku yang seharusnya tidak dilakukan, apalagi dia mengaku orang beriman, alhamdulillah, bersyukur, punya rasa malu seperti itu. Rambut compang-camping, pakaian seperti apa, ya. Kadang sebagian anggota tubuh yang seharusnya tidak diperlihatkan dilihatkan, ya. Zaman sekarang subhanallah, ya. Jadi ini diantara hal yang harusnya menjadi peringatan bagi kita semua, bahwa kalimat idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila engkau tidak punya malu atau merasa tidak malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Ini kan sesuka hati, tapi ini justru menjadi sebuah ancaman yang sangat keras dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jika rasa malu itu telah hilang, maka benteng pertahanan terakhir itu telah runtuh untuk menghalangi seseorang melakukan suatu keburukan, bahkan kehinaan. Hadirin sekalian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagai penutup, ya, untuk perlu disampaikan di sini ada beberapa kiat mungkin, ya, ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan agar seseorang bisa menumbuhkan rasa malunya. Setelah tumbuh, dia juga bisa merawat rasa malu tersebut, secara khusus rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 hal yang mungkin bisa dilakukan oleh seseorang agar supaya bisa terawat sifat baik tersebut, rasa malu tersebut, khususnya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah, sebetulnya secara umum ini sudah disinggung tadi, ya, tapi ini kita coba simpulkan. Yang pertama hal yang bisa dilakukan adalah berusaha untuk meningkatkan muraqabatullah. Tanamkan di dalam hati kita kesadaran penuh bahwa kita itu benar-benar pasti senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Bahkan dalam sebuah ayat, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Maksud penglihatan seseorang itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin tidak mengetahui lirikan mata maksud seseorang. Kan kadang kita tanpa berbicara cuman nengok begini udah ada maknanya, ya. Allah mengetahui lirikan mata. Khainatul a'yun itu pengkhianatan mata, karena tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, tapi Allah Maha mengetahui. Wa ma tukhfis sudur, bahkan di dalam hati yang tentu saja tidak diketahui oleh sesama manusia, Allah Maha mengetahui. Maka di antara hal yang pertama yang bisa menumbuhkan
Rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan dan tancapkanlah di dalam hati kita, mungkin CCTV atau pengawasan atasan tadi kita bisa kelabui, namun pengawasan Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa, dimanapun dan sampai kapanpun. Kemudian yang kedua, di antara hal yang juga bisa meningkatkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lebih mengenal Allah, kemudian mensyukuri nikmatnya. Lebih kenali Allah, ini sebetulnya secara umum ya. Jadi lebih mengenal Allah itu juga masuk kepada muraqabatullah. Di antara bagaimana cara meningkatkan muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, lebih mengenal Allah. Coba pelajari Al-Alim, Al-Khabir. Ini kalau saya boleh ngasih PR, mungkin sudah dipelajari ya, tapi coba murajaah lagi tentang sifat Al-Khabir. Al-Khabir itu lebih dakik, lebih mendalam lagi secara pengetahuan daripada Al-Alim. Ya. Nanti coba dimurajaah kembali ya, karena akan panjang. Baik. Nah, selain kita lebih berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala, berusaha juga untuk menyadari tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Renungkan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua tanpa henti sampai detik ini. Kita usia puluhan tahun ya. Ada yang belasan, ada yang udah 20, 30, 50, mungkin ada yang lebih daripada itu. Fa subhanallah, mustahil kita bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Satu misalnya, penglihatan secara umum mungkin di sini walhamdulillah masih normal. Itu setiap detik nikmat yang berbeda. Nikmat tidak bisa melihat. Subhanallah, nikmat luar biasa. Jangankan diambil penglihatan oleh Allah, na'udzubillah, minus saja ya, atau penglihatannya berkurang, itu kan sudah berkurang nikmat. Tapi selama puluhan tahun, belasan tahun atau puluhan tahun tadi, Allah berikan penglihatan yang terang, yang sangat normal, yang kita bisa melihat, membedakan antara satu benda dengan benda yang lainnya, antara tempat yang gelap dengan tempat yang terang dan seterusnya. Nikmat tidak? Nikmat. Nikmatnya sendi kita bisa melangkah, sendi di kaki kita bisa melangkah jalan dengan sangat mudah, sangat nyaman. Nikmat bukan? Sudah puluhan tahun Allah kasih. Aduh, ada asam urat, tapi kadang-kadang banyakkan asam uratnya atau banyak nyamannya? Banyak nyamannya puluhan tahun. Asam urat Allahu a'lam ya, mungkin beda-beda ya. Tapi kebanyakan yang didapatkan adalah nikmat. Asam urat mungkin 1, 2, 3 sendi ya. Sendi-sendi yang lain bisa digerakkan dengan sangat nyamannya. Nikmat apa lagi? Nikmat itu aja. Subhanallah, masih banyak. Bagaimana jantung terus berdetak tanpa henti. Pernah berhenti nggak jantung? Kita istirahat, jantung berhenti nggak? Kita istirahat, jantung istirahat, ya sudah. Istirahat abadi namanya. Berapa lama sudah jantung itu berfungsi di dalam dada kita? Subhanallah. Berapa kali sudah berdetak, memompakkan darah ke seluruh tubuh jantung tersebut? Subhanallah, nikmat luar biasa. Belum paru-paru, belum otak, belum lidah, belum kuku, Masya Allah, lambung, usus, Masya Allah. Banyak tidak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan? Banyak sekali, enggak mungkin, mustahil kita bisa menghitungnya. Hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita kalau mau analogikan, kita punya atasan yang sangat loyal, yang sangat baik. Dia mengetahui kinerja kita itu enggak bagus-bagus amat. Enggak bagus-bagus amat. Tapi gaji kita full weh. THR cair selalu. Enggak pernah telat itu cair. Sekarang kalau atasan kita di hadapan kita mantau kinerja kita, terus kita palayak peleye ya, bari ngecrek koaci cekrek. Malu enggak? Hah?
Ternyata definisi teu boga ka era teh nya. Apunten. Malu tidak harusnya memalukan enggak orang seperti itu? Ini Allah Subhanahu wa taala puluhan tahun berikan seluruh apa yang kita miliki sampai dengan saat ini, itu jauh lebih berhak untuk kita memiliki rasa malu untuk tidak melakukan ketaatan, bermalasan melakukan ketaatan, malah makin banyak melakukan dosa. Malu tidak? Memalukan. Kalau kita tidak bersemangat atau sangat lalai, sangat bermalasan dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dan sangat bersemangat, na'udzubillah, untuk melakukan kemaksiatan, sungguh kita jauh lebih memalukan daripada karyawan yang tadi. Kita bukan karyawan yang tadi ya. Tapi kalau kita lihat ada karyawan semacam itu, tahu kinerjanya nggak benar. Kualitas kinerjanya itu buruk. Padahal bos mantau, tadi tingkah lakunya nyebelin seperti itu. Kalau kita sebagai kawan sesama karyawannya, negur nggak? Negur mungkin. Eta bos, piraku ente ditinggalikeun kitu wae. Malu nggak lihatnya? Malu. Mungkin kita nggak tega lihat. Aduh, aku punya teman begini amat ya. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita sangat lalai dan sangat bermalasan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malah sangat bersemangat untuk melakukan keburukan dan kemaksiatan kepada Allah, sadarilah bahwa bisa jadi kita lebih buruk daripada karyawan yang tadi. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka sekali lagi kita perlu sering untuk merenungkan betapa banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga akan menumbuhkan rasa malu kita. Dan tidak mungkin kita membalas seluruh nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan seumur hidup kita dengan melakukan kemaksiatan kepadanya. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang juga bisa meningkatkan rasa malu kita, menumbuhkan rasa malu kita dan memelihara sifat mulia tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya kita berusaha untuk memperbanyak mengingat kematian. Mengingat kematian termasuk mengingat alam akhirat, bahwa dunia ini sementara. Bukan dilarang untuk bekerja keras, enggak, tentu saja. Tapi bekerja keras untuk mendapatkan hal yang sifatnya duniawi, jadikanlah ia sebagai perantara kita menggapai kehidupan akhirat. Dengan demikian maka rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan meningkat. Ya. Jangan terlalu muluk-muluk. Ya. Ingat ketika akan melakukan sebuah keburukan, kita ini pasti akan mati. Kita ini pasti akan menghadapi sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang dilakukan. Kira-kira kalau kita di sidang itu, subhanallah, inilah pentingnya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu akan disidang, yang pernah sidang skripsi ya, tesis ataupun disertasi, pasti akan relate. Ketika kita akan disidang atau akan ujian, ya, ujian sekolah, ujian kuliah dan seterusnya, sebelum masa-masa ujian apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Persiapan tidak? Persiapan apa yang akan diujikan? Dihafalin, diulang-ulang, dipahami dan seterusnya. Sidang skripsi, tesis, disertasi juga sama. Oh, itu lebih giat lagi mungkin. Disiapkan berbulan-bulan. Kenapa? Karena akan mengetahui bahwa dia akan melewati sebuah sidang. Apa tujuannya? Sidang itu kalau tidak lulus sidang, dia dipenggal nggak? Enggak ada yang begitu. Dia akan dicambuk, tidak ya. Ya sudah, nilai ditunda aja lagi sidangnya, ya. Nambah 1 semester kan, nambah 1 tahun atau apa. Fasubhanallah, yang kita telah ketahui bahwa kita ini setiap kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih lalai untuk mempersiapkannya.
Kita tahu waktu setiap detiknya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita sadari, maka menumbuhkan rasa malu kita, menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah diantara pentingnya seseorang memiliki rasa malu, secara khusus rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Yang terakhir, ya, di antara kiat yang juga bisa menumbuhkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya kita berusaha untuk bergaul dengan orang-orang salih. Berusaha untuk mencari circle yang kira-kira bisa membuat kita semakin menjadi baik, menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Memilah dan memilih teman-teman kita, orang-orang yang setiap hari bergaul dengan kita, apalagi teman dekat, sahabat. Ini betul-betul harus dipilih. Karena kata Nabi SAW, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yakhalil." Hendaknya seseorang Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bergantung kepada kualitas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yakhalil. Maka hendaknya ia betul-betul memperhatikan dengan siapa dia berkawan, apalagi kawan dekat. Khalil itu bukan hanya sekedar teman, ya, tapi orang yang cukup dekat secara emosional, secara sosial. Sahabat mungkin bahasa kita. Ini harus betul-betul yang kita pilih. Orang-orang yang akan mempengaruhi kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Jangan sembarang cari sahabat. Karena betul-betul akan mempengaruhi karakter kita, sifat kita. Maka perhatikan setiap orang yang berada di dekat kita. Ya. Kita berusaha untuk berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Minimal orang-orang yang sama-sama berusaha menjadi lebih baik. Ya. Gabung circle dengan orang-orang yang semacam itu. Ya. Jangan terlalu dekat dengan orang-orang yang kira-kira bisa membawa kita kepada keburukan, atau membuat kita lebih buruk daripada sebelumnya. Ucapannya kasar-kasar. Bahkan kadang kita mendengar ucapannya aja malu. Kita nggak ngucapin, tapi dengarnya aja malu. Keluar binatangkah, keluar kalimat yang tidak pantas. Jauhi itu circle begitu. Karena kalau kita terbiasa berada di circle semacam itu, pasti akan minimalnya kebiasa dengar seperti itu. Sehingga sensitivitas hati kita untuk mendengar kalimat buruk tersebut menjadi biasa saja. Bayangkan kalau itu terjadi setiap hari, orang dekat ini, ya, apa nggak terpengaruh? Pasti terpengaruh. Ya. Bisa-bisa kita juga pada akhirnya yang mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Ya. Maka hendaknya setiap kita berusaha untuk mencari lingkungan yang baik, yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan membantu kita menjaga rasa malu. Makanya Nabi SAW dalam riwayat Al-Baihaqi, kitab Syu'abul Iman, kata Nabi SAW, "Anna rajulan qala," atau ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, awsini." Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Berikan aku wasiat. Berikan aku pesan untuk dipegang teguh dalam kehidupan dunianya. Maka kata Nabi SAW, "Qala usika an tastahi minallahi azza wa jalla kama tastahi rajulan min salihi qaumik." Kata Nabi SAW, coba perhatikan. Ini pentingnya bergaul dengan orang yang salih. Aku berwasiat, aku memberikan wasiat kepadamu untuk memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seseorang yang merasa malu ketika berada di hadapan orang-orang soleh. Maksudnya apa? Kita ya, misalnya, apalagi misalnya sebagian yang relate itu adalah orang yang katakanlah baru-baru hijrah.
baru masuk kepada circle orang-orang yang berusaha taat. Beda nggak sikapnya? Ya. Pakaiannya pun biasanya beda, ucapannya pun akan beda, ya tidak? Yang biasanya gue elu akhirnya jadi ane ente atau anak antum. Berusaha menyesuaikan. Dia akan merasa malu ketika mengucapkan sesuatu atau mengucapkan kalimat pemilihan diksi yang mungkin tidak sesuai dengan circle tersebut. Ya. Cara berpakaiannya pun akan menyesuaikan. Tingkah lakunya pun akan menyesuaikan. Dia kenapa demikian? Karena dia merasa malu. Dia akan merasa malu ketika suaranya ditinggikan di hadapan orang-orang yang berusaha menjadi salih. Begitu tidak? Inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Jadilah orang semacam itu. Ketika azan berkumandang, orang yang berusaha untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti biasanya langsung menuju ke masjid, berangkat ke masjid. Kalau ada orang yang tidak ikut ke masjid, malu nggak? Yang lain udah siap-siap langsung ke kamar mandi, ambil wudu, dia masih nangun jarwe, ayo uncang angge kian kene. Malu tidak biasanya? Malu. Bayangkan lagi malu ya kita. Kita kalau ada di tengah-tengah orang seperti itu melakukan hal yang sama, malu tidak? Malu. Ya. Maka ini di antara pentingnya kita memiliki circle, memiliki teman-teman dekat yang berusaha untuk berada istiqamah, berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti akan mempengaruhi. Inilah di antara pentingnya juga khususnya bagi anak-anak pesantren. Ya. Tapi pilih-pilih juga pesantren ya. Tidak semua pesantren. Mudah-mudahan diupayakan seluruh pesantren. Mudah-mudahan seluruh pondok pesantren di Indonesia atau di seluruh muka bumi ini adalah pesantren yang memiliki kualitas baik ya. Secara pendidikan, secara moral, secara akhlak. Kalau misalnya ini banyak santri mungkin ya, di sebuah asrama biasanya ada kegiatan puasa sunnah Senin Kamis ya. Kalau satu asrama puasa bangun, tapi ada satu anak yang tidak puasa, biasanya jadi malu eta teh. Biasanya ya. Ente pada puasa, iya. Aduh kok anak nggak bangun? Ente udah dibangunin, nggak bangun ya udah nggak diajak katanya. Aduh, dia akan merasa malu. Maka inilah hadirin sekalian rahimakumullah jami'an ya, di antara fungsi bergaul dengan orang-orang yang berusaha untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya akan menumbuhkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih ya kajian di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah ucap. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, terutama semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk memiliki rasa malu. Tidak hanya memiliki rasa malu kepada sesama makhluk, sesama manusia, namun juga lebih daripada itu memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terbimbing untuk menjadi hamba-hambanya yang pandai dalam bersyukur, taat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki rasa malu yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.